Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah bersama. Malam hari ini kita mulai dari surat Qaf ayat 30. Surat Qaf atau surat 50 dimulai dari ayat 30. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahis. Inna fi dzalika la-dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal layli fasabbihhu wa adbara as-sujud. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yawmul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaynal masir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma
الجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Kita lanjutkan mempelajari surat An-Nur. Kita baca mulai dari ayat 25. Kita ulang ayat 25 sampai dengan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita mulai ayat 25. Kita ulang ayat 25. Allah berfirman, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Yauma idzin, pada hari ini, pada hari ketika tidak ada yang bisa menjadi saksi kecuali badannya sendiri dengan kesaksian yang benar. Pada hari ketika mulut tidak bisa merekayasa kata-kata, hanya mengatakan apa yang sejujurnya. Ketika tangan berbicara dengan kehendaknya Allah, ketika kaki berbicara dengan kehendaknya Allah. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya tangan berbicara atau kaki berbicara. Jika Allah menghendaki, semua akan terjadi. Seperti kita nggak membayangkan manusia cuma terbuat dari tanah. Tanah itu nggak bisa berpikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Bahannya kayak gitu kok jadinya bisa ngomong. Kita juga nggak membayangkan ada makhluk hidup tanpa jantung. Ada makhluk hidup kok tanpa paru-paru, tanpa darah. Malaikat itu hidup tanpa makan, tanpa minum. Kalau kita cara berpikirnya seperti cara berpikir kita, manusia, ya tidak mungkin ada malaikat. Bagaimana bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, tanpa punya organ tubuh seperti manusia? Karena yang selalu kita lihat manusia dan makhluk lain yang di muka bumi. Maka pada hari itu, yauma idzin, ay yauma idz tashhadu jawarihuhum, hari ketika anggota tubuh bisa menjadi saksi bi'amalihimul qabihati, dengan semua perbuatan yang buruk. Yuwaffihimullahu dinahumul haqqa, yuwaffihim, Allah yuwaffihimullahu, Allah akan memberi balasan sempurna, balasan yang sama sekali nggak ada yang tertinggal. Kemarin yang kita bahas adalah
Kita meyakini semua perbuatan itu pasti kebales, pasti kebales. Bahkan bukan hanya perbuatan besar, perbuatan kecil, bukan hanya perbuatan yang tampak, bahkan yang tidak tampak. Jelas orang lain tidak tahu, tapi kita melakukannya, yaitu ketika hati kita berkata, ketika hati kita merencanakan sesuatu, atau ketika kita maksiat dalam batin. Orang lain nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu, Allah mencatat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, ditampakkan dengan kata-kata, ditampakkan dengan perbuatan, atau kalian tidak menampakkan, autukhfuhu, atau kalian merahasiakannya, menyimpannya, yuhasibukum, Allah akan menghisab, Allah akan memperhitungkan. Sesuatu yang sangat sulit. Jadi detail banget, balasan Allah itu detail sekali. Sehingga kalau ada orang merasa menderita, kemudian dia bertanya, apa salahku? Itu saking tidak taunya betapa banyak salahnya. Padahal Allah sudah mencatat salahnya itu banyak sekali. Maka pada hari itu yuwaffihimullahu dinahum, Allah akan memberikan balasan sempurna dengan detail, tidak ada yang ketinggalan, baik tampak maupun tidak tampak, baik besar maupun kecil, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak terlihat, tapi jelas dia melakukan. Karena proses melakukan itu yang tahu hanya dia sebenarnya dan Allah. Sedangkan kalau dia tidak tahu atau tidak sengaja itu lain. Misalnya kita melakukan sesuatu dalam keadaan mengigau atau dalam keadaan gila. Makanya rufi'al qalamu an salasin. Pena malaikat atau catatan amal itu tidak akan tercatat dari 3 kelompok, dari 3 orang. Yang pertama adalah as-sabiyu, anak kecil, sehingga dia bisa berpikir, bisa membedakan baik dan buruk. Anak kecil melakukan apa saja itu benar, nggak dibales. Kalau dia melakukan kebaikan, maka yang dapat balasan itu orang tuanya. Berarti orang tuanya melatih kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, yang kebales juga orang tuanya. Karena orang tuanya yang sudah tidak menjaga, sehingga keburukan itu masuk dalam dirinya. Yang kedua, nama hatta istaiqadha, orang yang tidur, anin naimi hatta istaiqadha, dari orang yang tidur berbuat apapun dia tidak akan tercatat kecuali kalau dia bangun, sampai dia bangun. Yang ketiga adalah anil majnun, orang yang gila, sampai dia sadar, sampai dia sembuh. Berarti kalau pengen perbuatannya nggak tercatat, tinggal milih, apa pilih tidur, apa pilih kecil, apa pilih gila. Kalau di usia kita ya sudah nggak bisa kalau kecil, kemungkinan tinggal 2, tidur. Berarti kalau ada orang dewasa kok salah, itu kalau nggak ngelindur ya gila, itu baru nggak kecatat. Apapun yang keluar bahkan dari kata-kata kita itu, setiap huruf, setiap tanda petik, setiap koma, setiap, kalau di Indonesia itu setiap intonasi, kata-katanya bisa sama, intonasinya berbeda, komanya berbeda, artinya berbeda, pemahamannya juga berbeda. Maka yuwaffihimullahu dinahum, Allah akan memberikan balasan yang benar-benar imbang, sempurna balasannya. Dinahum, balasan mereka. Al-haqqa, yang benar-benar nyata, yang hakiki. Kita mengatakan hak dan kita juga mengatakan hakikat. Hakiki itu sesuatu yang nyata, artinya nyata, benar-benar. Jadi tidak ada yang ditutupi.
yu'tihimullahu jazaa'a amalihim al-maqtu'i bihusulihi lahum, yaitu Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan perbuatan yang telah diputuskan atau dihasilkan dari perbuatan buruk mereka. Tidak ada perbuatan buruk, makanya kalau ada orang lain berbuat buruk kita tidak usah repot bales, capek malah. Biarkan, toh nanti Allah pasti akan bales. Berbeda kalau ada orang berbuat mungkar. Kalau ada orang berbuat mungkar, Bang, Rasulullah perintahkan kita disuruh memperbaiki. Kalau memperbaiki dan balas itu lain urusannya, beda. Kalau memperbaiki itu berarti melakukan upaya agar jadi baik, tidak harus dengan marah. Kalau marah jadi salah satu contoh, salah satu solusi, ya mungkin marah itu menjadi ibadah. Bentak itu bisa jadi ibadah kalau itu menjadi solusi. Tapi kalau itu tidak menjadi solusi, nambah masalah, ya berarti menjadi tidak bernilai ibadah. Jadi kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita yakin orang itu pasti akan dibalas dan kita tidak usah balas. Kalau kita balas juga pasti salah balasannya, tidak akan sempurna. Tidak sempurna. Jadi kalau ada orang ngeludahi kita pasti balasnya nggak ngeludah. Ambil batu dilempar. Kan nggak imbang, masa ludah kok lawan batu. Ada orang mencaci maki kita, lawannya pisau, kan nggak imbang. Ada orang nyuri ayam, balasannya dibakar, ya nggak imbang. Tapi kan balasan yang nggak imbang itu menurut kita sudah balas, padahal enggak. Padahal itu bukan balasan. Maka Allah pasti akan membalas dengan balasan yang sempurna atas perbuatan. Wa ya'lamuna, dan mereka akan tahu inda muayyanatihimul ahwal, ketika mereka sudah melihat beberapa penderitaan. Jadi nanti orang-orang yang berbuat buruk, ya kita ya, jangan bayangkan orang lain. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu jangan menunjuk keluar, kita tunjuk ke diri sendiri. Jangan ketika ngomongkan keburukan lalu kita ingat tetangga, lalu ingat teman, lalu ingat orang lain. Jadi Al-Quran itu bagi kita adalah cermin. Begitu kita membaca, ternyata kita buruk. Ya kita seperti itu. Jadi, dan mereka, dari ayat ini meredaksinya mereka karena membicarakan orang-orang yang kemarin menfitnah Aisyah. Dan mereka akan mengetahui sendiri indama muayyanatihimul ahwal, ketika mereka menyaksikan beberapa kengerian. Jadi beberapa sesuatu yang dilihat itu betapa ngerinya, dan itulah balasan yang nyata. Annallaha huwal haqqul mubin, bahwasannya Allah lah, hanya Dia al-haqqu, zat yang maha hak, zat yang maha benar, al-mubinu, zat yang maha menjelaskan. Artinya semua yang sekarang diragukan kan dianggap gak jelas, neraka dianggap gak jelas, siksaan dianggap gak jelas. Orang kalau ditawari laba banyak apa pahala banyak, kalau laba banyak itu kelihatan, uangnya kelihatan, angkanya kelihatan, materinya kelihatan. Kalau pahala kan sekarang tidak kelihatan. Jadi kita beriman itu betul-betul, kalau bagi orang lain itu dianggap kita itu melakukan spekulasi. Padahal bagi orang yang beriman bukan spekulasi. Dengan bahasa iman itu akan dipahami bahwa semua berita di Al-Quran itu lebih nyata daripada apa yang dilihat orang tentang dunia, itu nyata. Orang melihat tumpukan uang, itu lambang kebahagiaan. Betapa bahagianya kalau punya uang sebanyak itu. Tapi kenyataannya kalau orang punya uang sebanyak itu, betulkah dia bahagia? Enggak, ternyata enggak nyata itu. Itu enggak nyata. Itu fata morgana, itu bayang-bayang. Tetapi yang Allah janjikan tentang orang buruk dapat balasan buruk, orang baik dapat balasan baik, itu jauh lebih nyata, lebih hakiki. Maka ketika Rasulullah itu mengatakan, menyampaikan sabdanya,
dengan sesungguhnya rizkimu adalah apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan. Jadi rizkimu, berapapun kekayaanmu, itu rizkimu sesungguhnya adalah apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan. Yang ketiga adalah apa yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan dengan niat karena Allah. Kan yang berarti kalau kita punya uang 1 juta dalam waktu 1 minggu, yang kita makan berapa, yang kita pakai berapa, yang lain nggak kita pakai, nggak kita makan, berarti yang menggunakan orang lain. Kalau yang menggunakan orang lain kita lakukan itu karena Allah, maka itu menjadi rezeki kita. Itu menjadi rezeki kita yang tersimpan. Jadi memberi makan anak istri termasuk, karena itu kewajiban. Berinfak termasuk, sedekah termasuk. Jadi kalau kita melakukannya, misalnya yang tidak kita makan dan yang tidak kita pakai, lalu kita keluarkan tidak dalam izin Allah, tidak dalam aturan Allah, maka itu menjadi sia-sia sekali. Sama sekali menjadi sia-sia. Itu pun kalau Rasulullah ingatkan bahwa dan yang kamu makan akhirnya jadi apa, yang kamu pakai juga akan jadi apa. Kita makan apapun jadinya ya kayak gitu. Makan terong sama makan lobster ya sama jadinya. Masuknya ke septic tank. Tidak ada bedanya. Jadi kita cari uang banyak-banyak, capek-capek untuk makan enak, yang kita nikmati kan sedikit. Berarti apa yang kita anggap nyata itu malah sebenarnya nggak nyata itu nggak nyata. Jadi yang kita anggap itu menyenangkan sesungguhnya tidak menyenangkan. Dan yang kita anggap nggak nyata, misalnya kita sedekah, kita bayar zakat, kita infak, itu kan tidak kelihatan, tabungannya tidak kelihatan, angkanya tidak kelihatan. Tapi bagi orang beriman itu lebih nyata, karena kata Rasulullah itulah yang akan abadi. Yang bertahan justru itu. Pakaian semahal apapun ya gombal nantinya. Mobil semahal apapun ya nantinya rongsokan. Rumah sebagus apapun nantinya juga menjadi rumah kuno lama-lama. Makanan seenak apapun ya jadi itu. Tapi sedekah, infak, dan yang dikeluarkan di jalan Allah itu semuanya akan abadi dan kekal. Orang yang tidak beriman menganggap itu tidak nyata. Nah, di mana kita akan lihat kenyataannya? Maka ayat ini di ayat 24 kemarin, di ayat 25 ini Allah menjelaskan annallaha huwal haqqu, bahwasannya hanya Allah lah zat yang maha hakiki, yang betul-betul nyata, yang betul-betul hakikat, yang sebenarnya al-mubinu, zat yang menjelaskan kenyataan itu. Jadi akhirat itu menjadi pembuktian sebenar-benarnya pembuktian. Apa yang hari ini tidak kelihatan nanti di akhirat akan kelihatan. Apa yang hari ini diragukan orang di akhirat tidak mungkin diragukan. Nanti semua orang tidak ada yang ragu kalau sudah melihat akhirat. Sehingga nanti orang kafir, atau kalau kita masih kafir atau kita masih ragu, nanti akan ditunjukkan oleh Allah, ini loh buktinya. Ini loh buktinya apa yang dulu kalian ingkari, apa yang dulu kalian anggap remang-remang, itu sekarang menjadi nyata. Itu al-haqqul mubinu. Allah itu zat yang maha hakiki, dan zat yang menunjukkan hakikat itu benar-benar nyata. Selain Allah tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada kiai, tidak ada nabi pun juga tidak bisa membuktikan. Misalnya kalau ditanya, ya Rasulullah, pahala saya di mana? Ya tidak tahu. Lalu siapa yang tahu? Ya Allah. Bagaimana Allah memberitahu? Dia itu al-haqqul mubin, zat yang maha nyata, maha benar, maha hakiki, dan zat yang menunjukkan kebenaran itu. Ay as-sabiti fi dzatihi wa sifatihi. As-sabitu yang menetapkan, yang tetap fi dzatihi di dalamnya, wa sifatihi dan sifatnya Allah. Wa kalimatihi dan kalimat-kalimat Allah al-munabbi'ati anis syu'unil lati yusyahidunaha, yang akan menunjukkan perkara apapun yang nanti bisa disaksikan oleh orang-orang yang dulunya meragukan.
al-mudhiri lil asyai, zat yang maha mewujudkan, jadi menampakkan apa yang dianggap tidak ada, nanti akan semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Digambarkan kan setiap kata itu nanti akan berubah menjadi benda. Misalnya nanti ayat Al-Quran yang kita baca itu kan akan menjadi makhluk yang kita lihat wujudnya, dan dia akan memohon kepada Allah, ya Allah jangan engkau siksa orang ini karena dulu orang ini sangat setia menjaga aku, maka kewajibanku sekarang adalah menjaga dia dari siksaanmu. Itu namanya Al-Quran memberi syafaat. Al-Quran itu berdoa untuk menolong orang yang akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosa kecil. Jadi kembali itu dosa kecil yang bisa disyafaatkan itu dosa-dosa kecil. Artinya kalau dosa besar itu tidak cukup hanya dengan baca Quran, harus dengan tobat, diikuti dengan usaha untuk menghentikan perbuatannya dan menghapus dengan perbuatan yang lebih baik. Kama hiya fi anfusiha, kama hiya fi anfusiha, sebagaimana sifat-sifat itu ada pada Allah sendiri. Itu Allah itulah nanti yang akan menunjukkan itu, bagi Allah itu sesuatu yang otomatis. Ayat 26, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Al-khabithatu lil khabithina, khobatha itu maknanya keji, maknanya kotor, maknanya menjijikkan. Kita kalau masuk kamar mandi itu, masuk ke toilet, itu doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, khobatha. Itu ada yang mengartikan itu setan yang menimbulkan kekotoran, menimbulkan kekejian. Tetapi memang dari segi bahasa, kata khobatha itu artinya keji. Kalau orang haji itu apa? Dilarang berkata yang fahsya. Fahsya itu kotor dalam arti jorok. Ya. Sementara khobatha itu joroknya dalam arti yang lebih umum daripada fahasya. Al-khabithat, perempuan-perempuan yang kotor, perempuan-perempuan yang keji, perempuan-perempuan yang menjijikkan. Lil khabithina adalah pasangan bagi laki-laki yang kotor. Ya, kata khobatha diambil dari situlah. Jadi menjijikkan, kotor, keji. Ai an-nisaul khabithat, yaitu perempuan-perempuan yang khabithah, mukhtasatun, disiapkan khusus atau dikhususkan perempuan itu birrijali dengan laki-laki al-khabithina yang kotor juga. Namanya jodoh itu ya memang klop. Orang laki-laki yang baik tidak akan mungkin cocok dipasangkan dengan perempuan yang buruk dalam arti perilaku, dalam arti akhlak. Ketika orang itu memilih jodoh, kan sebenarnya jodoh itu bukan pilihan kita. Pada akhirnya jodoh itu kecocokannya ya Allah yang menentukan. Maka ada salah satu hukum Allah, al-khabithatu lil khabithin. Perempuan-perempuan yang keji itu miliknya, lil itu lil milki, kecocokan yang artinya untuk dimiliki. Untuk laki-laki yang keji, yang kotor. Atau kalau dimaknai ikhtiar atau dimaknai usaha, orang yang pengen pasangannya baik,
Nanti pada thayyibuna lit-thayyibat wa thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki yang menginginkan pasangan yang baik, maka jadilah laki-laki baik dulu. Nanti Allah akan pertemukan dengan perempuan yang baik. Walaupun dia bertemu dengan sejuta perempuan, tapi kalau nggak matching dengan dirinya, itu Allah nggak akan jodohkan. Sehingga kalau orang itu baik, mestinya nggak usah khawatir. Atau kalau dia ketika menikah posisinya belum baik, ya posisinya belum baik, biasanya ketika menikah dia dapat jodoh yang belum baik juga. Lalu salah satu di antara keduanya ada yang bertobat jadi orang baik. Ini biasanya jadi problem itu. Jadi problem. Jadi ada orang yang dulu ketemunya pasangan di kafe. Ketemunya jodoh itu di kafe. Akhirnya menikah. Lama-kelamaan entah laki-lakinya entah perempuannya itu tobat. Ketemu hidayah. Itu mulai problem. Kalau mereka bisa tobat bareng-bareng, yaitu keuntungan yang luar biasa. Repotnya itu kalau mereka nggak ketemu hidayah bareng. Jadi hidayah nggak ketemu bareng, akhirnya konflik. Dan banyak yang seperti itu. Karena apa? Menjadi nggak ada kecocokan. Karena laki-laki baik itu hanya akan bisa berpasangan dengan perempuan baik. Perempuan-perempuan yang buruk itu miliknya laki-laki yang buruk. Kalau dalam Al-Quran itu ada pasangan yang klop banget keburukannya, itu namanya Abu Lahab. Jadi tabat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana rondata lahab saya selana rondata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab sendiri itu orangnya suka menebar fitnah, suka menyebar gosip, dan suka menghancurkan karakter orang. Walaupun keponakannya sendiri. Abu Lahab itu kan namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia itu putranya Abdul Muthalib, saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Saudara kandung. Melihat keponakannya itu menyebarkan agama Islam, itu bencinya bukan main. Sementara ada pamannya juga yang tidak sebenci itu. Banyak pamannya paman-paman Nabi seperti Abbas. Abbas itu awalnya kafir. Masuk Islam dulu malah putranya Abdullah bin Abbas itu masuk Islam duluan. Ayahnya itu belakangan. Setelah melihat bukti-bukti dulu, bener nggak Muhammad ini nabi? Setelah dilihat buktinya kok cocok, kok sesuai, lama-lama masuk Islam. Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi tidak membenci kayak Abu Lahab, walaupun kafir. Abu Thalib juga tetap kafir, tinggal serumah. Bayangkan, seorang nabi, utusan Allah, penyebar wahyu, diutus untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, tinggal di rumah, orangnya nggak beriman. Paman yang mengasuh dari kecil, dari usia 9 tahun, itu tidak beriman. Sampai wafatnya meninggalnya Abu Thalib itu Rasulullah sudah berumur 52 tahun. Apa 51 atau 52? Pokoknya 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah itu ya 51 lah. Rasulullah umur 51, Abu Thalib wafat. Abu Thalib meninggal ini dalam keadaan tidak beriman. Sebagian pendapat, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan beriman. Tapi yang jelas Abu Thalib tidak menampakkan keimanan, itu yang pasti, yang dicatat sejarah. Abu Thalib tidak menampakkan keimanan, tidak menampakkan dengan ucapan. Walaupun ada yang mengatakan secara hati, artinya secara batin, itu Abu Thalib mempercayai Muhammad itu Rasul, percaya kepada Allah. Waktu itu memang belum ada perintah sholat, sehingga nggak bisa dibuktikan sholat apa enggak. Karena memang belum wajib sholat waktu itu. Wajibnya sholat itu setelah Abu Thalib meninggal. Baru Allah perintah Nabi Muhammad Isra
lalu ada perintah sholat. Sehingga sholat pertama itu ya 2 rakaat sholat subuh. Ketika Abu Lahab melihat Nabi Muhammad bergerak dakwah terang-terangan, maka Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau Muhammad. Hanya karena ini engkau kumpulkan kami, para tokoh, orang-orang sibuk, orang-orang yang punya kepentingan, engkau kumpulkan hanya untuk mendengarkan cerita kosong. Maka kalimat celakalah engkau itu sudah menjadi wakil dari kata-kata yang dimiliki Abu Lahab. Memang kotor, kata-katanya kotor. Sedikit-sedikit ngumpat, sedikit-sedikit itu melaknat. Dan ternyata istrinya, pasangannya itu klop. Karena pasangannya itu juga disifati oleh Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu kemana saja itu hammalatal hatab, selalu membawa kayu bakar. Ada yang memaknai kayu bakar ini memang nyata kayu bakar yang dibawa. Tetapi yang lebih masyhur itu mengatakan bukan kayu sebenarnya, tetapi dia kemana-mana itu menyebar api. Jadi menyebar sesuatu yang siap dibakar. Provokator. Jadi provokator, kemana-mana tuh menyebarkan sesuatu yang buruk. Ini berarti kan imbang banget, pasangan yang imbang. Ya memang al-khabithatu lil khabithin. Perempuan yang keji, perempuan yang buruk itu memang cocok berpasangan dengan laki-laki yang buruk. Dan itu hukum secara umum. Wal khabithuna, laki-laki yang buruk, laki-laki yang keji, lil khabithati adalah milik perempuan-perempuan yang keji. Aywal khabithuna, laki-laki yang buruk, laikuna bin nisa'il khabithat. Laikuna, laki-laki buruk itu pantas. Laik itu bahasa Arab, menjadi bahasa Indonesia. Layak, laik. Itu asalnya laikuna adalah laki-laki yang buruk itu pantasnya adalah bin nisa'il khabithat, dengan perempuan-perempuan yang buruk. Wa yuqalu, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, wa yuqalu, dan dikatakan al maqalatul khabithah, ucapan-ucapan yang kotor, minal qadhafi, berupa tuduhan-tuduhan. Jadi orang yang kata-katanya selalu menuduh, selalu mengarah kepada orang lain. Mukhtassatun bil khabithina, dikhususkan untuk perempuan, mukhtassatun dikhususkan bil khabithina, kepada laki-laki yang buruk, min ahlil ifki, dari pelaku-pelaku. Kalau al-ifku itu bahasa sekarang hoak itu. Al-ifku itu bahasa sekarang hoak, artinya berita yang dikarang, berita yang direkayasa. Al-ifki minar rijali, baik laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Jadi ada yang mengatakan al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat, itu tidak mengarah ke orang, tapi mengarah kepada kata-kata. Jadi yang buruk itu laki-laki yang berkata-kata buruk dan perempuan yang berkata-kata buruk. Itu pendapat yang kedua. Jadi kata al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat itu mengarah kepada kata-kata. Wa yuqalu, dan pendapat yang ketiga, dan dikatakan al maqalatul khabithah, kalimat khabithah minal la'ni wa dzammi wa nahwi dzalika, berupa kata-kata yang melaknat atau mengumpat atau mencela. Jadi membicarakan kelemahan orang, mencela orang, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, itu mukhtassatun bihim, itu diungkapkan atau dikhususkan untuk mereka, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi al-khabithuna lil khabithi, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Pokoknya kalau perempuan buruk cocoknya dengan laki-laki buruk, perempuan laki-laki buruk cocoknya dengan perempuan yang buruk. Itu mereka pasangan yang serasi. Wa thayyibatu lit-thayyibin. Sementara perempuan-perempuan suci, perempuan-perempuan baik itu lit-thayyibina, bagi laki-laki yang suci.
Wa thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang suci lit-thayyibat milik perempuan-perempuan yang suci. Aiwan nisa'ut thayyibat, perempuan-perempuan yang bersih. Lirrijalil thayyibin, miliknya atau pasangannya laki-laki yang bersih. Wabil aksi, begitu juga sebaliknya. Awil makna, atau maknanya seperti di atas. Wal kalimatut thayyibat min qauli munkaril ifki lit-thayyibin. Kata-kata yang baik. Apa kata-kata baik itu? Kata-kata baik adalah kata-kata yang mampu menolak berita bohong. Kata-kata yang mampu menolak kata-kata berita bohong. Jadi kalau ada orang datang membawa berita bohong, dia bisa nyetop. Maka menurut pendapat yang kedua, itulah namanya thayyibin. Dia itu laki-laki baik, laki-laki yang bersih. Jadi kalau sesuatu itu bersih, ketempelan atau dimasuki oleh sesuatu yang kotor itu akan nolak. Tapi kalau orang kalau orang itu ya bahasa kasarnya isi otaknya itu buruk, nerima yang buruk-buruk itu enjoy, nerima yang jelek-jelek itu enjoy. Orang yang membenci maksiat, melihat maksiat itu benci dia. Orang yang tidak suka maksiat, orang bersih, itu tidak suka maksiat. Jadi kan melihat maksiat itu sudah menghindar. Jadi sudah nggak klop, udah nggak cocok. Jadi, tapi sementara ada orang yang melihat maksiat itu malah pengen. Malah dia bilang, untung orang itu ya berkesempatan maksiat. Begitu juga dengan kata-kata. Orang kalau memang dia buruk, dia mendengar kata-kata buruk itu enjoy saja. Sementara kalau orang itu baik, mendengar kata-kata buruk, itu dia akan panik dan dia akan berusaha menolak. Orang yang berusaha menolak dan mampu menghindarkan diri dari kata-kata ifki atau kata-kata bohong atau hoak, itu kalau zaman sekarang dia adalah digolongkan oleh Allah namanya thayyibin. Itu adalah orang-orang yang baik. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan perempuan-perempuan yang baik adalah perempuan-perempuan yang mampu menolak kata yang buruk. Jadi ada orang datang membawa gosip, si Anu tuh begini. Kalau dia orang baik, dia langsung bilang, udah tidak usah ngomongin gitu, dan berhenti, kata-katanya berhenti, bukan malah dipancing, bukan malah dikepo, bukan malah dicari-cari tambahannya. Enggak. Orang yang suka nyari-nyari tambahan dengan menikmati berita bohong, dengan menikmati hoak, dengan menikmati al-ifki dalam bahasa Al-Quran, maka itu digolongkan sebagai orang-orang yang tidak baik. Berarti sinyal pada jiwanya itu sinyal buruk, karena cocok dengan buruk. Nah, tergantung kita. Jadi kalau kita melihat maksiat kok seneng, ya berarti kita itu buruk, walaupun belum melakukan. Karena magnet kita itu yang nyangkut itu yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mendengarkan berita bohong berjam-jam kuat, tapi kalau mendengarkan berita yang benar itu ya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, itu boseni. Ya berarti memang sinyal di tubuh kita cocoknya itu ya dengan yang buruk. Jadi kalau orang itu buruk, mendengar keburukan, melihat keburukan, terhadap keburukan, itu langsung cocok. Kalau orang itu baik, melihat keburukan, langsung nolak. Itu sudah otomatis ini. Dan penolakannya pun dengan penolakan yang baik. Karena makna yang ketiga tadi adalah orang buruk itu suka mengatakan kata-kata yang buruk. Nadanya suka tinggi, pakai bentak, pakai mencela. Ada orang baik. Kalau orang baik itu walaupun dia melihat keburukan, mencegahnya tetap dengan cara yang baik. Melihat orang yang bejat, tidak mengatakan, oh kamu itu bejat. Enggak. Hanya mengatakan kamu itu orang baik, enggak pantas melakukan kayak gitu. Jadi seorang anak, kalau dibilang, oh kamu anak kurang ajar,
Kalau 5 kali dalam sehari dia mendengar kata-kata itu, maka yang tertanam dalam dirinya adalah saya ini anak kurang ajar. Kalau dia sudah memvonis diri sendiri bahwa saya anak kurang ajar, maka dia akan terus melakukan kekurang ajaran. Dan melihat yang kurang ajar dia senang. Karena kurang ajar itu sudah tertanam dalam dirinya. Sensornya itu sudah sensor buruk gitu. Sensor yang buruk. Kalau melihat kebaikan dia menjadi enggak. Kalau orang tua mengingatkannya, kamu itu anak pinter. Anak pinter kok melakukan itu enggak pantas. Enggak cocok untuk anak pinter. Maka dalam diri anak ini yang ada adalah saya itu anak pinter. Saya itu anak baik. Saya itu anak yang berbudi pekerti. Sehingga kalau saya berbudi pekerti, derajat saya tinggi, melakukan ini berarti saya enggak pantas. Itu sudah cukup memberi vonis apakah dia al-khabithun atau orang buruk ataukah at-thayyibun. Jadi dalam aspek kejiwaan orang itu menjadi buruk hanya karena tuduhan orang atau karena vonis orang. Jadi kalau orang berkali-kali mengatakan anak pemalas, semua orang juga dibilangin itu. Orang lain juga selalu bilang itu. Makanya itu akan mengantarkan dia menjadi pemalas benar. Tapi kalau semua orang bilang dia itu anak pandai, dia itu anak baik. Itulah kenapa kita itu diajari Rasulullah untuk menggunakan atau memakaikan nama yang baik terhadap anak. Jadi kalau misalnya orang tua saya ngasih nama Soleh. Soleh itu artinya anak yang baik, anak yang soleh. Ketika saya melakukan yang buruk, maka soleh kok melakukan itu, tidak pantas ya. Tapi coba kalau saya diberi nama Bejat misalnya. Bejat kok sholat, menjadi aneh. Nah kalau nama itu kan dipanggil terus. Sehingga yang tertanam adalah saya itu adalah nama saya. Jadi kalau nama saya Hasan, Hasan itu artinya juga baik. Misalnya nama saya adalah Dermawan, berarti ya saya orang baik, orang dermawan. Dan itu akan membentuk image pribadi, jadi membentuk penilaian pribadi. Yang akhirnya dia akan menjadi orang baik sesuai dengan namanya dan sesuai dengan perilakunya. Jadi betul-betul itu satu proses yang panjang untuk menjadi baik. Itu bukan hanya orang tuanya baik, proses ketika mendidik dari lahir sampai dia dewasa itu dengan cara yang baik, kemudian kata-kata yang dilatih adalah kata-kata yang baik juga. Sehingga nanti sensor dalam dirinya itu sensor ke arah kebaikan. Sementara kalau dia tidak teratur dan dididik dengan cara yang buruk, maka yang tertanam dalam dirinya adalah sensor keburukan. Sehingga yang dicenderungi itu adalah yang buruk-buruk. Wa thayyibuna li thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Wa yuqalu wa thayyibuna minal fariqaini laikuna bil kalimatil hasanah. Laki-laki baik atau perempuan-perempuan baik adalah perempuan yang sesuai dengan kata-kata yang baik. Wahai Rasulullah SAW atiyabut tayyibin, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah adalah orang terbaik muka bumi. Wa afdalul awwalina wal akhirin, dan orang yang paling mulia dari zaman pertama sampai terakhir nanti. Tabayyana kaunu zaujatihi atiyabut tayyibat. Dengan bukti itu maka harus diyakini bahwa istri-istri Rasulullah itu pasti perempuan-perempuan yang terbaik. Jadi rumusnya tidak mungkin kalau Rasulullah itu orang baik bisa menyenangi perempuan yang tidak baik, itu tidak mungkin. Artinya dari semula orang yang menuduh Aisyah itu buruk. Aisyah itu siapa? Aisyah itu adalah As-Siddiqah binti As-Shadiq, binti As-Siddiq. Dia itu perempuan jujur, anak perempuannya laki-laki yang sangat jujur, yaitu Abu Bakar. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah
dari tuduhan yang mereka ucapkan. Dan mereka itulah orang-orang yang dipastikan mendapat ampunan dari Allah, wariskun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Jadi rizki yang mulia itu ditafsiri adalah fil akhirati, di akhirat nanti, yaitu dia akan mendapatkan semua kecukupan yang tidak akan ada keburukannya sama sekali. Ini ayat 26. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, diberikan kesehatan jasmani rohani, dan Al-Quran yang kita pelajari, kita baca, mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.